Assalamualaikum Sobat Football United. Rating pemain Manchester United sukses mengalahkan tuan rumah FC Steaua Bukares. Oh ya, sebelumnya gue ingin informasikan juga, sebenarnya ketika pertandingan menghadapi Steaua Bukares, Manchester United menghadapi Steaua Bukares, gue berencana untuk live commentary, tapi ternyata ada permasalahan teknis ya dengan software yang gue pakai. Jadi mudah-mudahan bisa cepat disolusikan supaya mungkin pertandingan selanjutnya sudah bisa live commentary. Oke, mohon doanya ya Sport Football United. Oke, rating pemain. Jadi Manchester United menurut gue secara permainan tampil bagus, tampil luar biasa, tampil dominan, tampil menyerang. 2 gol bisa diciptakan. Walaupun menurut gue seharusnya bisa lebih banyak ya golnya kalau Manchester United. Kualitasnya dalam menyerang, dalam sepertiga akhir, eksekusi juga, dan mungkin sedikit keberuntungan karena ada yang kena mistar dan juga kena tiang gawang ya. But anyway, Manchester United sukses menjalankan tugas untuk mengambil kemenangan dan mengamankan posisi di 8 besar. Ini yang diinginkan oleh Ruben Amorim supaya Manchester United bisa menghemat jadwal pertandingan ya dengan menghindari playoff. Jadi mission accomplished. Tugas bisa diselesaikan. Rating Altay Bayindir yang diturunkan di pertandingan ini, ada 3 penyelamatan dari Altay Bayindir. Gawangnya sendiri sempat, menurut gua ada 2 ancaman, satu di babak pertama, satu di babak kedua, bahkan menghantam mistar ya. Dan di babak pertama tipis bola dari pemain Steaua Bukares di samping gawang dari Altay Bayindir. Secara keseluruhan menurut gue dia tampil oke, dia tampil stabil, dia juga ada beberapa penyelamatan ya. Tadi gue katakan ada 3. Lalu passing akurasi ada 73%. Hanya long ball dari Altay Bayindir, 6 percobaan tidak ada yang berhasil, 0. Tapi menurut gue Manchester United yang berhasil mendapatkan clean sheet. Ini juga ada peran tentu saja dari sang penjaga gawang Altay Bayindir. Jadi gue beri dia nilai 7. Lalu beralih ke Nocer Mazraoui. Nocer Mazraoui, ground duels 10 dilakukan, 6 berhasil dimenangkan. Area duels 5 dilakukan, 3 berhasil dimenangkan. Passing akurasi ada 90% ya. Lalu long ball ada 4 percobaan, 2 berhasil dimenangkan. Gua menilai Nocer Mazraoui tampil cukup stabil di lini belakang ya, mengawal betul-betul pertahanan dari Manchester United. Steaua Bukares sendiri juga tidak terlalu banyak menurut gua mendapatkan peluang, baik itu dari open play maupun juga dari set piece, dan lini belakang termasuk Nocer Mazraoui ada peran di sana. Gua beri Nocer Mazraoui nilai 8. Nilai 8 juga untuk Matthijs de Ligt, di mana ada 7 aerial duels yang dilakukan, 5 berhasil dimenangkan. Lalu akurasi passingnya ada di angka 92%. Dia cukup aktif juga ya untuk maju membantu serangan, terutama ketika ada set piece. Ada 2 percobaan di sana tapi tidak menemui target. Gue nilai Matthijs de Ligt juga tampil luar biasa di lini belakang, artinya bisa mengawal dengan bagus. Dia pun juga aktif sekali dalam bergerak, membaca situasi. Ya, nilainya tadi gue beri dia 8. Nilai 8 juga untuk Lisandro Martinez, tampil selama 71 menit sebelum digantikan oleh Leny Yoro. 100% ground duels yang dilakukan dan dimenangkan, yang ada 3 umpan kunci dari Lisandro Martinez. Passing akurasi ada di angka 93%. Ada 1 big chances created. Ada usaha dribblingnya juga 100%. Luar biasa kalau gue bisa bilang, sebenarnya antara 8 dan 9 ya, mungkin ada di 8,5 untuk Lisandro Martinez. Diogo Dalot yang tampil di babak pertama sebagai bek kanan, babak kedua kembali ke posisi bek kiri. Ada 1 gol yang diciptakan oleh Diogo Dalot, passing akurasi 89%. Tidak ada crossing yang dilakukan, biasanya dia cukup banyak ya angka crossingnya, tapi di pertandingan ini tidak ada crossing yang dilakukan. Ground duels 4 dilakukan, 3 dimenangkan. Kesuksesan dribblingnya 100%. Tampil bagus menurut gue Diogo Dalot, baik itu di babak pertama maupun juga di babak kedua ya. Dan 1 gol juga ini merupakan
kontribusi yang bagus, bagaimana dia menjadi pembuka jalan sih menurut gua dengan golnya ya bagi Manchester United. Dia menurut gua dengan jeli proses gol tersebut, dia coming from behind, dia terlepas dari pengawasan pemain belakang Steaua Bukarest. Gue beri Diogo Dalot nilai 8. Toby Collier tampil selama 45 menit di babak pertama, 94% passing akurasinya, long ballsnya 100%, usaha dribblingnya 100%, ground duelsnya 100%. Mungkin ada hal yang berbeda yang diharapkan oleh Ruben Amorim, terutama dari sisi taktikal, yang memaksa menurut gua seorang Toby Collier ini digantikan di awal babak kedua. Gua menilai dia tampil bagus, tapi bisa lebih bagus lagi di babak pertama ya, terutama dalam berkreasi di lini tengah sebagai solusi lah untuk lini serang Manchester United. Namun di sisi lain gue menilai tampilnya Toby Collier di lini tengah sebagai salah satu gelandang breaker, dia tampil cukup oke. Gue beri dia nilai 7. Nilai 8 gue beri untuk Bruno Fernandes, kapten, 90 menit bermain, ada 3 umpan kunci, crossing dari 6 percobaan, hanya 1 yang berhasil, long balls 4 percobaan, 1 yang berhasil, big chances created ada 1, ground duels sangat aktif sekali, 12 ground duels, 8 berhasil dimenangkan, aerial duels ada di angka 100%. Menurut gue Bruno menjadi inspirator di pertandingan tadi, tampil di lini tengah, pergerakan Bruno sangat cair, ada di mana-mana, bahkan di akhir-akhir pertandingan tadi ada situasi baru saja menyerang, lalu ada transisi pemain Steaua Bukarest, Bruno sudah berada di belakang, lalu dengan cepat dia ada ke depan lagi untuk mendapatkan peluang, sayang tidak bisa dieksekusi dengan baik ya. Ada 2 shot yang off target, ada 1 shot yang terblok oleh pemain dari Steaua Bukarest. Secara keseluruhan gue pikir Bruno tampil bagus di pertandingan tadi, gue beri dia nilai 8, tapi tidak dengan Tyrell Malacia, 45 menit bermain, 76% passing akurasi, ground duels dari 4 yang dilakukan 3 berhasil dimenangkan, aerial duelsnya 100%, tapi bagaimana pergerakan dari Tyrell Malacia? Ada 1 kesalahan juga yang dilakukan ketika dia ingin back pass, tapi nanggung ya umpannya, hampir saja bisa dimanfaatkan oleh pemain Steaua Bukarest. Di babak kedua dia digantikan karena menurut gua dia tampil kurang rapi. Tyrell Malacia di posisi bek kiri, dan ketika digantikan oleh Diogo Dalot ada kualitas ya yang berbeda di sana. Gua beri Tyrell Malacia nilai 6 di pertandingan tadi. Kobbie Mainoo, man of the match menurut gue, Kobbie Mainoo, gue beri dia nilai 9, 1 gol, 1 assist, fantastis. Kobbie Mainoo ketika ditampilkan sebagai gelandang menyerang, didorong ke depan, ada gaya yang berbeda dibandingkan dengan ketika Garnacho bermain, atau ketika Christian Eriksen bermain, atau ketika Ahmad bermain ya. Kobbie Mainoo memberikan keadaan yang berbeda, memberikan karakter permainan yang berbeda. Ada 3 key passes yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo, passing akurasi 90%, ada 1 big chances, crossing 100%, long ball 100%, ground duels 16 dicoba, 6 berhasil dimenangkan, fantastis. Dia lebih nyaman menurut gue, lebih keluar kemampuannya ketika dia didorong agak ke depan sebagai gelandang serang. Tapi apakah ini akan menjadi posisi permanen dari seorang Kobbie Mainoo? Menurut gue tergantung lawannya juga ya. Gue melihat bagaimana para pemain Steaua Bukarest yang determinasinya tidak terlalu tinggi, mereka juga tidak terlalu ketat dalam melakukan pressing, mereka lebih banyak menunggu di daerah sendiri. Ini membuat situasi juga nyaman bagi Manchester United. Mereka juga sering sekali ragu-ragu ya dalam menempatkan posisi para pemainnya menurut gua, dan situ menimbulkan banyak sekali rongga dan juga lubang di daerah pertahanan mereka, dan ini bisa dimanfaatkan dengan bagus oleh permainan seperti kayak Kobbie Mainoo. Gue beri dia nilai 9 ya. Lalu Rasmus Højlund gue beri dia nilai 6. Ada 2 shot on target, 1 off target. Passing akurasi dari Rasmus Højlund ini 100%, key passesnya 1.
big chances created 1, ground duels 7 dimenangkan 3, aerial duels 8 tidak ada yang menang. Gue melihat dia lebih mengancam dibanding ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tapi sebenarnya pertahanan dari Steaua Bukares itu tidak dalam kualitas yang bagus menurut gue. Banyak sekali lubang dan juga rongga. Yang sayangnya Rasmus Højlund masih belum berhasil untuk menjebol gawang lawan. Ada beberapa peluang ya, tadi ada 2 shot on yang target. Lalu ada beberapa momentum juga, tapi tidak bisa dimanfaatkan. Namun demikian, ada hal yang gue apresiasi ya, bahwa Rasmus Højlund ini dia mentalitasnya bagus. Dia pantang menyerah. Dia terus berusaha, dia terus bergerak, dia aktif ya, meminta bola dan lain-lain. Tapi ya semoga sih dia bisa segera mendapatkan golnya. Musim lalu merupakan musim yang bagus di musim pertama dari Rasmus Højlund, tapi ternyata di musim kedua ini ada situasi yang menurun, terutama dari sisi mencetak gol. Pemain-pemain lain yang bermain, Amat bermain di sisi kanan. Gua menilai sisi kanan Manchester United tidak berbahaya ya, artinya dalam memberikan ancaman dibanding sisi kiri. Ada beberapa kali usaha yang dilakukan tapi volumenya tidak sebanyak dari sisi sebelah kiri. Passing akurasi 83%, ada 1 key passes. Tidak ada shot yang dilakukan oleh Amat. Ada usaha dribbling yang dilakukan, 3 dilakukan, 2 berhasil disukseskan ya. Gue beri Amat nilai 7. Sebaliknya Garnacho gue beri dia nilai 8. Sangat mengancam dari sisi kiri, dribbling sangat aktif, ada 7 yang dilakukan, 5 berhasil dimenangkan. Ada 1 shot off target, ada 2 umpan kunci, passing akurasi di angka 84%, ada 1 big chances created. Walaupun tampil selama 45 menit, dia aktif melakukan duel sih, ada 12 duel yang dilakukan, 8 berhasil dimenangkan. Ini kontribusi yang bagus menurut gue dari seorang Alejandro Garnacho yang memang memberikan juga peningkatan kualitas dari sisi permainan Manchester United dibanding babak pertama. Gua beri dia nilai 8 ya. Alejandro Garnacho ada 1 assist juga dari dia. Leny Yoro tampil selama 19 menit, gua beri dia nilai 7. Tampil stabil, tampil kokoh, ada 3 ground duels yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan, passing akurasi ada di angka 100%. Lalu Casemiro ada 1 shot on target, ada 1 shot off target, ada big chances yang tidak bisa dimaksimalkan, passing akurasi 94%. Sementara ground duels tidak cukup aktif ya Casemiro. Gua beri dia nilai 7. Melihat Casemiro cukup jarang ya dia mendapatkan menit bermain, tapi ketika dia diberi kesempatan tadi, dia bisa cepat beradaptasi dengan situasi di atas lapangan. Tapi memang ada hal yang, ada gap lah menurut gue ya dari cara bermain Casemiro dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang memang lebih sering mendapatkan menit bermain di sana. Dan terakhir Joshua Zirkzee 10 menit, oke, dia bermain 10 menit, akan gue berikan poin 6. Passing akurasi hanya 57%, hanya ada 7 sentuhan yang dilakukan, tidak banyak hal yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee di atas lapangan ya, apalagi ancaman tidak cukup sering dilakukan. Secara keseluruhan gue menilai permainan Manchester United oke, dominan, seharusnya bisa lebih baik lagi, terutama dari sisi penyelesaian. Man of the match jelas seorang Kobbie Mainoo, 1 gol 1 assist. Pemain yang menurut gue tampil buruk ya. Sebenarnya Joshua Zirkzee tidak terlalu banyak memberikan kontribusi di atas lapangan, tapi hanya 10 menit. Namun gue lebih menyoroti penampilan dari seorang Tyrell Malacia ya, yang memang tidak tampil maksimal di babak pertama tadi, bahkan ada 1 error yang bisa saja berujung gol bagi pemain Steaua Bukares. Itu tadi menurut gue ya rating pemain. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.